Makanya di kitab Kasyifatus Saja ini hanya sampai bab fasal bab puasa. Ada seorang ulama lagi namanya Syekh Ba'atillah ya. Syekh Ba'atillah itu menambah lagi Syarah Safinatun Najah itu ditambah di fasal haji. Sampai fasal haji. Jadi artinya fasal puasa ini bukan berasal dari karangan Syekh Sumair Al-Hadrami, tapi dia tambahan dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi ya. Faslun fi arkanis shaum. Satu kata khusus ya. Jamak taksir dari syai' mamnu' minas saraf ya. Sehingga ketika dia dibaris bawahkan menjadi fathah. Ketika dia berada pada posisi majrur enam ya kan, bisa dipandang dari satu sisi jadi 9 gitu. Yang pertama niyat, ini dia. Qala Az-Zayyadi, berkata Al-Imam Az-Zayyadi rahimahullahu taala, hadza huwal masyhur. Jadi rukun puasa itu 3, dia itu yang masyhur. Padahal yang lebih masyhur lagi kalau di pelajaran kita di sekolah dulu kan 2 kan, guru agama itu kan 2 gitu. Didikan subuh juga 2 kan itu kan. Yang masyhur kata Syekh Az-Zayyadi, hadza huwal masyhur. Yang mengatakan 3 itulah yang masyhur, sehingga Syekh Nawawi Al-Jawi itu mengatakan 3 perkara. Wa ja'alaha fil anwar arba'atan. Dan beliau menjadikannya rukun-rukun puasa dalam kitab Al-Anwar. Jadi pengarang kitab Al-Anwar menjadikan rukun-rukun puasa itu 4. Nah gitu. Warabi'u qabiliyatul waqti lisaum. Yang keempat, rukun puasa itu menerima waktu untuk puasa. Kalau di Hasyiah Bajuri kemarin 4-nya beda ya kan. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, yang ketiga sama ta'yinun niyah, menentukan niat kan. Nah, kemudian waktunya memang menerima waktu untuk berpuasa ya. Ahaduha, yang pertama daripada rukun puasa itu niyatun lailan likulli yaumin fil fardi. Niat. Ahaduha mufradat ya. Ahadu itu mufradat. Adapun salah satu daripada rukun-rukun puasa itu niyatun, khabar adalah niat. Lailan kana, pada malam, likulli yaumin, setiap hari, fil fardi, dalam puasa fardu. Jadi di sini ada 2 kata ya yang harus kita pahami di situ. Kata lailan dengan fil fardi. Jadi niat pada malam hari dalam puasa fardu. Apa yang kita mafhumkan di situ? Kalau dia bukan puasa fardu, tak wajib malam. Nah, itu dia. Siang boleh. Jadi di dalam mazhab Syafi'i ya, niat puasa fardu itu wajib malam. Dalam mazhab Hanafi, kalau orang misalnya dia terbangunnya di siang hari, kalau lupa berniat di malam hari, boleh niat puasa di awal hari. Nah, boleh mazhab Hanafi. Nah, gitu. Wa mahalluha al-qalbu, tempatnya niat adalah hati. Jadi tempatnya di dalam hati.
dalam jantung ya, qalbu jantung, al-qalbu jantung. Tapi dimasyhurkan dengan pengertian hati. Nah, gitu kan. Wala budda ayastahdira haqiqat saum. Mesti tidak seseorang itu menghadirkan hakikat dari puasa. Jadi waktu dia berniat itu hadir itu hakikat puasa itu. Bukan hanya sekedar ya masuk. Bukan hanya ada lagi tak? Lebih tak? Nggak ada ya. Yang kosong ini isi aja mah. Coba kosong itu. Nah, baru. Jadi allati hiyal imsaku 'anil mufattir jami'an nahar, yang hakikat daripada puasa itu adalah al-imsak, menahan, anil mufattir, dari yang membatalkan, jami'an nahari, pada seluruh siang. Itu hakikat niat. Ma'a ma yajibu fihi min kaunihi an ramadhana mathalan, bersamaan apa yang wajib padanya, sesuatu yang wajib padanya tadi, pada sesuatu tuh pada imsak itu, dari keadaannya puasa, an Ramadan mathalan, dari bulan Ramadan misalnya. Jadi maksudnya niat pada malam hari itu tempatnya kan di hati. Waktu kita berniat, kita itu menghadirkan hakikat puasa. Apa itu puasa? Menahan dari yang membatalkan di seluruh hari, yang wajib pada niat tadi menghadirkan status Ramadannya. Nah, jadi niat puasa itu dihadirkan status Ramadan itu harus ada gitu. Contohnya, thumma yaqsidu iqa'a hadzal mustahdar. Kemudian orang tadi pun bermaksud menjatuhkan ya, menempatkan sesuatu yang dihadirkan tersebut ya di dalam hatinya tadi. Lalu wala takfi an-niyatu bil lisan dunal qalb, tidak memadai ya, tak mencukupi ya, tidak mencukupi niat itu dengan lisan saja, apa, bil lisan dunal qalb, tapi tak pakai hati. Nah, ini tak memadai niat. Nawaitu ya kan, sauma ghadin an adai ramadhana lillahi ta'ala. Di mulut tapi enggak masuk ke hati. Nah, tak resap ke hati, berarti belum berniat. Nah, itu harus diresapkan. Kama la yushtaratu talaffuz biha qat'an, sebagaimana tidak disyaratkan melafazkan niat secara pasti. Tak disyaratkan. Lakinnahu yundabu liyu'awina lisanul qalba, tapi disunahkan. Nah, disunahkan melafazkan niat supaya apa? Supaya lisan membantu hati. Nah, jadi kalau kita tuh berniat dengan mengucapkan nawaitu sauma ghadin an adai ramadhana lillahi ta'ala, itu maksudnya supaya membantu hati hadir niat tadi. Nah, jadi sunnah dia. Tapi bukan syarat niat. Nah, bukan syarat, tapi sunnah saja. Wa yu'lam, dan diketahui min kauni mahalliha ma dzukira, dari keadaan tempatnya niat, ya kan, ma dzukira, apa yang telah disebutkan,
Wa yu'lamu, dan diketahui, min kauni mahalliha ma dzukira, dari keadaan tempatnya niat, khabar kananya, ma dzukira itu apa yang disebutkan, apa dia naib fa'ilnya, annahu law nawassawma biqalbihi fi athna'is salati sahhat niyatuhu. Diketahui dari tempat niat itu dalam hati, dari keadaan tempatnya niat adalah apa yang sudah disebutkan. Jadi diketahui bahwasanya seseorang kalau dia berniat puasa dengan hatinya di tengah sholat, sah niatnya. Jadi lagi sholat isya, niat dia puasa besok dalam hati, sah sholat, sah puasanya. Atau lagi sholat tarawih teringat dia puasa kan, niat puasa dia, tapi jangan diucapkan gitu kan dalam hati, sah puasanya. Nah itu dia. Qala Az-Zayyadi, falau nawa lailata awwali Ramadan, kalau ada orang berniat pada awal Ramadan, sauma jami'ihi, berpuasa untuk seluruh Ramadan. Jadi malam pertama tuh niat puasa 1 bulan Ramadan. Gitu kan? Karena Allah. Di sini disebutkan lam yakfi li ghairil yaumil awal, tidak mencukupi niat seluruh Ramadan, untuk seluruh Ramadan dalam 1 malam, kecuali untuk 1 malam pertama saja. Jadi tidak mencukupi untuk selain hari yang pertama saja. Kalau niatnya puasa sebulan, niat itu hanya untuk sehari aja. Nah itu dia. Cuma nanti ada solusi dari ulama, ya kan? Ditambah niatnya. Jadi saya niat puasa Ramadan untuk 1 bulan, bertaklid kepada mazhab Maliki. Itu tambahkan niatnya. Jadi kalau lupa kita, misalnya malam ke-15, taklidnya itu sudah mensahkan niat. Nah itu dia. Jadi tambahkan kata taklid, karena taklid kepada mazhab Maliki. Nah gitu. Kemudian kalau tak ada kata taklidnya, tak sah. Nah itu dia. Lakin yambaghi lahu dzalika liyahsula lahu shaumul yaumil ladzi nasiya an-niyyata fihi 'inda Malik. Akan tetapi kata beliau, seyogyanya bagi orang yang puasa apa? Dzalik, hal itu. Jadi walaupun kata Syekh Nawawi tidak memadai niat 1 bulan itu untuk seluruhnya, tapi seyogyanya dia berniat juga seperti itu di malam pertama. Niat untuk sebulan. Jadi niat untuk sebulan dan niat untuk puasa besok. Supaya tercapai untuk orang tersebut puasa hari yang dia lupa berniat pada hari tersebut. Inda Malik, di sisi Imam Malik. Jadi tambahkan niatnya taklid. Nah, niat pertama niat 1 bulan taklid kepada mazhab Maliki. Baru yang biasa niat besok puasa. Gitu. Kama yusannu lahu, sebagaimana disunnahkan bagi seseorang ayan wiya awwalal yaumil ladzi nasiyaha fihi liyahsuma lahu shaumuhu 'inda Abi Hanifah. Sebagaimana disunnahkan juga bagi orang yang puasa apa? Ayan wiya, berniat pada awal siang yang dia lupa niat pada hari itu, supaya tercapai baginya puasa Ramadan menurut Abu Hanifah. Jadi kalau kita lupa niat malam, sahur nggak terbangun, dengan bangunnya dah selesai subuh. Nah, niat juga, niat puasa hari ini taklid kepada mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Nah itu dia. Supaya apa kata Syekh Nawawi? Supaya puasa hari itu sah menurut mazhab Hanafi. Tentu nanti kita cara puasanya pun
kita pelajari lagi bagaimana puasa dalam mazhab Hanafi tadi. Nah, sebagaimana kita mempelajari puasa dalam mazhab Maliki. Nah, seperti kalau sudah taklid kita, gitu kan? Wa wadihun, dan yang jelas anna mahallahu, bahwasanya posisi niat yang qallada, jika seseorang itu taklid. Nah, kalau taklid, jadi kalau dia wawadihun, dan yang jelas anna mahallahu, bahwasanya posisi dari perkara ini, posisi sahnya niat yang qallada, jika dia mentaklid tadi, mentaklid imam tadi itu. Jadi niat sebulan sah kalau dia taklid kepada mazhab Maliki dalam niat. Awal siang sah kalau taklid kepada mazhab Hanafi. Nah, itu dia maksudnya. Wa ila, jika tidak ada taklid, kana mutalabbisan bi'ibadatin fasidah, maka dia namanya mutalabbis, mencampur adukkan ibadah. Mencampur adukkan dengan ibadah yang rusak, fi i'tiqadihi, dalam keyakinannya, wa huwa haram, itu haram. Nah, tak boleh ya. Jadi kalau kita sudah tahu menurut mazhab kita ini enggak sah, nah, kita lakukan juga, itu namanya mencampur adukkan sebuah ibadah yang menurut keyakinan kita itu enggak sah. Itu haram, dosa itu. Supaya dia tak dosa, niat taklid kepada imam yang membolehkan. Nah, ini kata Syekh Nawawi ini. Supaya nanti kalau ada masalah di lapangan dengan bingung bagaimana gitu kan. Ya jawabannya gitu, taklid. Nah, itu dia. Kemudian walau syakka, kalau ada orang ragu, hal waqa'at niyatuhu qabla al-fajr aw ba'dah, ada orang ragu, jam 10 pagi dia ragu. Itu niat saya tuh, waktu saya niat tadi itu sebelum fajar apa setelah fajar, kan itu kan, ragu dia, lupa ingatan kan gitu kan. Jadi pas dia niat tuh lupa niatnya sebelum subuh atau setelah subuh, lam yasihha, maka tidak sah puasanya, li'annal asla adamu wuqu'iha lailan, karena asalnya terjadinya niat itu terjadinya tidaklah terjadinya niat itu pada malam hari. Jadi kalau ada kasus kita ragu, itu hari ini saya niat puasa jam sebelum subuh atau setelah subuh. Nah, ragunya tuh jam 9, jam 7 pagi lah. Maka asalnya kita belum tidak berniat pada sebelum subuh. Tak sah puasa kita. Kalau ragu kita, syak. Ini harus kita perhatikan kan, betul-betul dicatat. Kalau orang lupa ingatan dicatat. Hari ini saya niat sebelum subuh. Gitu kan. Masalahnya catatnya pun lupa dia di mana kan, gitu kan. Itu. Nah, idzil aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zamanin, karena asalnya pada setiap kejadian itu perkiraannya dengan masa yang paling dekat. Jadi kalau kita itu ragunya jam 7, antara sebelum subuh dengan setelah subuh, paling dekat itu setelah subuh. Berarti niat terjadi setelah subuh. Nah, kalau ragu. Nah, itu dia. Kemudian bi khilafi ma law nawa wa syakka hal tala al-fajru amla. Beda kalau ada orang berniat waktu hari masih gelap. Ini niat ya nih, hari masih gelap. Niat ya. Kemudian dia ragu, fajar sudah terbit atau belum? Itu dia. Fajar sudah terbit atau belum? Misalnya jaga sawit kan itu kan, 3.000 lebih sekilo kan itu kan. Nah, HP habis pula baterai. Azan tak kedengaran. Akhirnya dia sahur. Tapi dia ragu, ini sahur dia ini sudah masuk subuh atau belum? Hari masih gelap gitu kan. Nah, kalau seperti ini fa innahu yasihhu, sah. Maka sesungguhnya keadaan itu, maka sesungguhnya puasa yasihhu, sah.
Litaraddudi fi niyah, karena dia ragu pada niat. Karena bolak-balik pada niat dalam masalah sudah terbit fajar atau belum. Nah, sah. Itu sah kalau kayak gitu. Yang maksud tidak sah tadi, setelah selesai subuh, kira-kira jam 7 baru dia ragu. Maka standarnya masa yang paling dekat dengan ragunya adalah setelah subuh. Nah, itu dia. Qauluhu fil fardi, ucapan Syekh Nawawi dalam solat dalam yang fardu. Kharaja bihin naflu, dikecualikan dengan puasa sunnah. Puasa fardu niatnya wajib malam. Sebelum subuh harus berniat. Beda dengan sholat sunnah, dengan puasa sunnah. Nah, gitu. Kalau puasa sunnah, fayakfi fihi niyatun bin nahar. Cukup berniat pada siang hari qabla zawal, memadai berniat dengan pada siang hari qabla zawal, sebelum tergelincir matahari. Nah, itu dia. Ini harus kita pahami ya. Kalau puasa sunnah, niat itu boleh siang hari asal sebelum zuhur. Apa syaratnya? Bisyarti intifa'il manafi qabla niyah. Tidak adanya yang menafikan puasa sebelum niat itu. Ini dalam mazhab kita ya. Dalam salah satu mazhab kita, itu asalkan dia belum makan, belum minum, belum melakukan membatalkan puasa, berniat dia di pagi hari, sah puasa sunnahnya. Nah, itu dia. Nengok mertua puasa kan malu menantu tak puasa kan, itu kan. Akhirnya puasa dia niat siang pagi hari itu. Walaupun karena mertua kan, itu kan. Sah puasanya dari sisi niat. Apa yang menafikan puasa? Ka uklin, seperti makan, wa jima'in, berjima', wa kufrin, kufur dia, wa haydin, haid, wa nifasin, nifas, wa jununin, dan junun. Sama enggak junun ini? Wa jununin. Sama ya, junun. Wa illa fala yasihhu shaum. Jika tidak, maka tidak sah puasanya. Nah, jadi kalau sudah dilakukan salah satu dari yang membatalkan tadi, maka tidak sah puasa ya. Qala fi syarhil minhaj, dalam kitab syarah al-minhaj, al-musannif berkata, faqad dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ala Aisyah, ke rumah Aisyah, dzata yaumin, pada satu hari. Nah, ini dalilnya ya, dalil di mana puasa sunnah itu boleh niatnya di pagi hari. Faqala, lalu Nabi bertanya, hal indakum syai'un, adakah di sisimu sesuatu wahai Aisyah? Faqalat Aisyah la, Aisyah mengatakan tidak ada. Jadi orang bingung loh, ini kok Nabi Muhammad bertanya pula kepada Aisyah. Kan yang ngasih belanja itu Rasul. Kan gitu kan? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, Nabi itu mengasih belanja istrinya untuk setahun. Sekali kasih jatah setahun. Nah, bayangkan 12 orang istrinya. 12 untuk 12 orang, satu orang setahun. Berapa banyak kan itu kan? Nah, jadi Rasul bertanya, adakah sesuatu di sisimu? Tidak ada. Lalu Nabi mengatakan, fa inni idzan asum, kalau begitu saya puasa. Nah, ini dalil bolehnya niat puasa sunnah itu di siang hari. Dalil kedua, dalil disunahkannya melafadzkan niat dengan bibir. Itu dengan lisan. Ini niat juga termasuk. Nah, itu dia, ini dalilnya. Qalat, kemudian Aisyah berkata, wa dakhala alayya yawman akhar, kemudian Nabi pun menemui aku pada hari yang lain. Faqala a'indakum syai', adakah di sisimu sesuatu wahai Aisyah? Qultu na'am, saya katakan ada. Apa kata Rasul?
idzan uftiru. Kalau begitu saya berbuka puasa. Wa in kuntu faradtus shauma, ya. Walaupun aku sudah meniatkan berpuasa pada hari ini. Artinya kalau puasa sunat itu boleh dibatalkan. Gitu, boleh dibatalkan. Fleksibel. Ini riwayat Ad-Daruqutni wal Baihaqi. Wa kharaja bil munafi, keluar dari yang menafikan. Lesaum bagi puasa apa? Mala yunafihi, yang tak menafikan. Apa contohnya yang tak menafikan? Qala Ar-Ramli, berkata Imam Ar-Ramli. Imam Ar-Ramli ini salah satu dari, kan kalau dalam mazhab Syafi'i itu apa namanya? Ada pegangan dalam mazhab itu kan pendapat Imam Rafi'i. Kan itu kan? Pendapat Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Kalau bertentangan antara Imam Rafi'i dengan Imam An-Nawawi, maka yang dipegang pendapat Imam An-Nawawi. Kan itu. Setelah itu sudah dibahas oleh kedua ulama nih, ada masalah baru yang muncul. Maka pendapat yang dipegang adalah pendapat Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Kalau terjadi pertentangan antara Imam Ramli dengan Imam Ibnu Hajar, maka ulama Hijaz, kalau nggak salah saya itu memegang pendapat Ibnu Hajar. Ulama apa namanya? Maghribi Mesir memegang pendapat Imam Ramli. Kan gitu. Nah, jadi terjadi perbedaan pandangan di situ. Kata Imam Ramli, walau asbaha walam yanwi sauman. Kalau seorang itu berada pada waktu pagi, dia belum berniat puasa, thumma tamadda, kemudian dia berkumur-kumur. Nah, ada orang pagi-pagi belum niat puasa, lalu pagi itu dia kumur-kumur. Walam yubaligh, enggak berlebih-lebihan, kumur-kumur yang normal. Kumur-kumur biasa, ya kan? Fa sabaqa ma'ul madmadah, ya. Kemudian terlanjur apa tuh? Air kumur-kumur itu ila jaufihi, ke kerongkongannya. Tiba-tiba enggak sengaja masuk air tuh. Gitu kan? Jadi lagi kumur-kumur enggak sengaja. Karena ditepuk kawan misalnya kan, tetelan. Nah, gitu kan? Ke kerongkongan. Nah, setelah itu langsung dia niat puasa. Gitu. Tsumma nawa shauma tatawwu'in sah. Kemudian dia berniat puasa sunnah, maka sah puasanya. Wa kadza kullu mala, dan seperti itu juga semua yang la yubtilu shauma, tidak membatalkan puasa. Kal ikrahi 'alal ukli wasyurbi, atau 'alal akli wasyurbi, ya. Seperti pemaksaan makan dan minum, dipaksa makan, dipaksa minum. Nah, ini dia. Jadi ini masalah niat, ya. Jadi niat yaitu pada malam hari supaya dia besok berpuasa. Apa lafaz niat yang paling minim di sini? Ada, ya, lafaz niat. Lafaz niat yang paling minim itu wa aqallu niyyati fi Ramadan. Wa aqallu niyyati fi Ramadan, sekurang-kurang niat pada bulan Ramadan itu nawaitu shauma ghadan min Ramadan. Saya berniat puasa besok dari bulan Ramadan. Jadi Ramadannya itu wajib itu dihadirkan. Min Ramadan itu wajib. Kalau hanya sekedar saya besok niat puasa, ini belum memenuhi standar. Harus ada min Ramadan, besok Ramadan. Dari bulan Ramadan itu harus hadir dalam niat. Kenapa? Karena kata Ramadan itu ta'yin, penentuan. At-ta'yin syartun fi niyati shaumil fard. Menentukan niat itu wajib dalam niat puasa. Nah, itu dia.
Lanjut lagi yang kedua, rukun yang kedua, tarku muftirin, meninggalkan yang membatalkan puasa. Ini sudah kita bahas juga kemarin ya. Apa yang membatalkan puasa itu? Min wusuli ainin limanfadhin maftuhin, sampainya benda kepada satu lubang yang terbuka, min jaufin, dari rongga, kepada satu tempat saluran yang terbuka dari rongga. Jadi kalau nanti kita hubung-hubungkan, saluran itu akan sampai ke jauf kita, ke rongga kita. Misalnya lubang telinga, kalau kita tarik terus sampai ke bawah kan. Lubang hidung gitu juga. Lubang mulut apalagi. Lubang dubur gitu juga. Kecuali mata ini. Mata kenapa? Ada bola mata. Nah itu dia. Nah jadi katanawuli ta'amin, seperti apa namanya? Sampainya makanan. Seperti mengkonsumsi makanan, wa in qalla, sekalipun makan itu sedikit. Kalau dia masuk dengan sengaja, tahu tak boleh, dengan pilihannya, walaupun sedikit yang masuk, seperti simsimah ya, seperti biji kecil, biji wajen ya, wejen, atau nuqtati ma'in, setetes air, lagi puasa masuk ke dalam rongga tadi, batal puasa. Nah, nyoba-nyoba ya kan, diteteskan setetes air, sudahlah haus tak hilang gitu kan, puasa batal pula. Nah, diteteskan setetes masuk terus ke tenggorokan, maka batal puasa. Nah tuh, haus yang batal puasa ya kan. Wa idkhali syai'i fil fam, dan memasukkan sesuatu dalam mulut, batal puasa. Dalam mulut maksudnya terus ke bawah. Au fi makhrajin au fi makhraji ghairihi, atau pada tempat keluar ghairihi, selain mulut. Makhrajin ghairihi, makhrajin ya. Memasukkan sesuatu pada mulut, fil fam, pada mulut, au fi makhrajin ghairihi ya. Pada tempat, fi makhraji ghairihi, pada tempat keluar selain mulut. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam mulut atau pada tempat keluar selain mulut. Lubang selain mulut. Apa misalnya? Lubang hidung, lubang telinga, ya kan? Ini contohnya. Ka'idkhali audin fi udunin, seperti memasukkan kayu dalam telinga. Dimasukkan. Au jarahatin, atau seperti jarahah ini luka menganga ya. Luka menganga. Luka yang terbelah, robek. Wamin istiqa'atin, dan dari istiqa'ah itu pemuntahan. Nah itu juga membatalkan puasa. Kenapa batal? Wamin istiqa'ah, dan dari pemuntahan juga membatalkan puasa. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dzara'ahul qai'u, siapa yang dia dzara'ahul qai'u itu muntah secara alami, ai ghalabahu, maksudnya muntah itu memang enggak bisa ditahan. Wa huwa shaim, sedang dia berpuasa, falaisa alaihi qada, enggak perlu diganti. Wa man istaqa'a falyaqdi, tapi kalau ada orang yang sengaja memuntah-muntahkan, wajib mengganti puasa, batal. Nah itu dia. Jadi itu mengenai perkara yang membatalkan puasa tersebut. Nah gitu. Kemudian sedikit lagi
Wamin idkhali kulil hasyafah, dan dari memasukkan semua hasyafah. Hasyafah ya. Hasyafah itu helm. Helm Honda kan itu kan. Itu dia. Dimasukkan helm Honda tadi. Semua helm tuh masuk gitu kan. Bahasa kiasan tuh. Sama paret helm tuh tadi. Ngerti nggak coba? Ngerti itu? Ngerti nggak? Mati dia. Dia kan au qadriha min faqidiha, atau seukuran dengan helm Honda tadi bagi yang tak ada helmnya. Rupanya pas di khitan itu semangat betul, langsung hilang gitu. Lari entah kemana dia kan itu, nggak nampak. Jadi kalau kayak itu gimana? Dikadarkan berapa ukurannya. Dimasukkan seukuran itu sama. Itu dia. Termasuk sesuatu yang membatalkan puasa. Fala yuftiru, maka tidak membatalkan puasa bi idkhali ba'dihha bin nisbati lil wati'. Kalau dia dimasukkan asalkan tidak sampai paret, itu penisbahan kepada yang memasukkan tak batal puasa. Kalau nggak sampai paretnya itu ya tak batal. Tapi jangan pula diamalkan gitu kan. Kenapa? Ada lanjutannya. Wa amal mautu fayuftir. Tapi yang dimasukkan kasihan pula kan itu. Jadi dimasukkan sebagian, yang memasukkan tak batal, yang dimasukkan batal. Nah itu dia. Karena dalam hal ini kan nanti dia masuknya itu, yang membatalkan puasa itu masuknya sesuatu. Kalau masuk semua nanti masuknya puasa karena berhubungan. Itu dia, beda dia. Fahuwa min hadhil jihah la min jihatil wat'i. Jadi batalnya itu dari sisi ini, dari sisi masuk sesuatu, bukan dari sisi berhubungannya. Itu dia, makanya yang memasukkan tak batal, yang dimasukkan batal dari sisi sampainya sesuatu ke rongga. Itu dia. Wa min inzalil mani, mengeluarkan air sperma ya. Belamsi basyaratin bisyahwah, dengan sentuhan kulit yang memunculkan syahwat. Ini lebih apa nih? Lebih luas ya. Sentuhan kulit dengan syahwat. Jadi misalnya tersentuh kulit betis misalnya, bersahwat, keluar batal puasa. Karena kulit. Jadi luas ini sarah dari Syekh Nawawi ini. Sentuhan kulit dengan syahwat. Kulit manusia, bukan kulit lembu kan itu kan. Kal wat'i bila inzal, hukumnya seperti berhubungan tapi tidak mengeluarkan sperma. Hukumnya keluar sperma sebab sentuhan kulit dengan syahwat seperti berhubungan dengan tidak keluar sperma. Hukumnya sama. Cuma ada fatwa baru sekarang, katanya tak batal kan itu kan. Itu dia, fatwa terbaru. Jadi fatwa itu ada yang terbaru, ada yang lama gitu kan. Bal aula, bahkan kata Syekh Nawawi, yang keluar sperma itu lebih utama untuk membatalkan puasa daripada berhubungan kalau tidak batal sebenarnya. Itulah ya, kalau mau dikaji lebih dalam. Li'anal inzal, karena keluar itu huwal maqsudu bil wat'i, keluarnya itu tujuan dari berhubungan. Jadi kalau orang mengatakan keluar sperma tak batal puasa, dia lupa tujuan berhubungan itu untuk keluar itu. Itu dia. Iya, sentuh kulit. Dengan syahwat keluar batal puasa. Itu dia. Wala yuftir, ini dia, dan tidak membatalkan atau tidak batal
Bi'inzalin fi naumin. Keluar dalam tidur. Mimpi dikejar monyet, kan itu kan? Keluar. Tak batal. Au binadharin, atau dengan pandangan mata keluar. Tak batal juga. Dengan memandang. Au fikrin, menghayal keluar, tak batal. Atau lamsin bila syahwah, menyentuh tanpa syahwat, tak batal juga. Tersentuh kulit tapi tak bersahwat, keluar, tak batal. Standarnya tak bergerak. Tak batal loh kalau tak bergerak. Jadi posisi tak bergerak, tak batal. Tapi kalau bergerak sedikit batal. Gitu. Susah juga kan? Ya, Ustaz Firly. Kemudian au dhammi imra'atin ila nafsihi bihail, atau dham itu apa ya? Memeluk ya. Memeluk seorang wanita kepada dirinya dengan penghalang, tak bersentuh kulit, keluar, tak batal. Yang batal itu apa? Bersentuh kulit dengan syahwat. Kalau tak bersentuh kulit, tak batal. Itu dia. Ya walaupun bersahwat. Itu dia. Ini pula lagi mantapnya kan? Itu. Jadi tak batal keluarnya itu. Keluar karena seorang suami tadi memeluk istrinya, kemudian dengan batasan tak bersentuh kulit, maksudnya tak bersentuh, bihail dengan penghalang, ada penghalang, muncul syahwat, tidak batal puasa orang tadi. Itu dia. Kemudian dzakiran lisaum. Salam. Cuma tak usah diamalkan kan, payah pula nanti kan. Itu. Diamalkan pula. Untung saya napis tak dengar kan itu kan. Kalau dengar diamalkan pula nanti kan. Kemudian furu'un. Nah, yang penting aja nih, furu'un. Cabang-cabang. Wa yambaghi, dan seyogyanya al-ihtirazu halatal istinja. Ini orang ketika cebok tuh harus memelihara diri di saat puasa. Jadi orang ketika puasa harus hati-hati ketika istinja. Kenapa? Ketika buang air besar pun harus hati-hati. Jadi kasusnya gini kan. Kan kebiasaan orang buang air besar tuh, kalau keluar kotoran, itu ada yang dikeluarkan habis, ada yang dijepit. Gitu kan. Dijepit itu terputus di tengah-tengah. Gitu, dijepit. Jadi kotoran itu kan ada yang keluarnya mulus. Sekali serap keluar. Ada juga yang keluarnya itu agak panjang, dijepit biar putus gitu kan. Keras, jepit. Nah, kalau puasa dijepit batal puasa. Itu batal. Di sini dalam cuman enggak cukup fotokopinya nih. Jadi orang puasa, kalau dia lagi puasa buang kotoran air besar, belum tuntas kotoran itu keluar semua, maksudnya putusannya itu secara alami keluar, dijepitnya sehingga putus karena jepitan itu, lalu kotoran yang dijepit itu balik ke dalam, batal puasa. Itu dia. Makanya sahur tuh makan pepaya biar lancar kan itu kan. Mana di sini ya? Sini nggak ada nih. Nah, pakai apa? Pepaya tak? Ada di sini. Nggak ketemu nih, nanti aja lah. Nah, ini dia. Nanti aja lah. Lupa tuh. Li'annahu mata adkhala tarafa usbu'ihi duburahu aftar. Jadi kalau ada orang istinja, kan ada fatwa Pak Ramli kan, kalau istinja itu harus diputar-putar di dalam tuh katanya kan. Fatwa Pak Ramli itu kan, diputar-putar biar bersih katanya. Nah, lagi puasa ada orang memasukkan ujung jarinya ke dalam duburnya, masuk ujung tuh batal puasa. Nah, masuk ujung tuh ke dalam dubur
lagi puasa untuk buang apa? Cebok. Padahal nggak perlu itu dimasukkan tuh. Imam Ghazali mengatakan tidak perlu orang istinja itu dimasukkan ke dalam. Cukup digosok-gosok aja di luar. Nah, gitu. Tapi Pak Ramli perlu katanya. Gitu. Syekh Ramli kan. Nah, kalau dilakukan batal puasa. Nah, itu dia. Walau adna syai'in min ra'sil unmulah. Walaupun seminimal-nimal sesuatu daripada kepalanya ujung jari itu. Nah, sedikit aja masuk bisa batal. Nah, itu dia. Wa kadza law fa'ala bihi ghairuhu dzalika bi'ni, atau orang lain yang melakukannya. Dimasukkan sama orang, tapi izin dia batal. Nah, itu dia. Nih lagi, wa mithluhu, dan yang seumpamanya, lau adkhalat, kalau seorang wanita itu adkhalatil untha, seorang wanita, usbu'aha farjaha halata dzalika aftar. Wanita cebok dimasukkan juga ujung jari itu ke dalam, batal puasa. Nah, itu dia. Kenapa? Yang wajib itu hanya membasuh yang nampak saja. Mana yang nampak? Kalau jongkok, mana yang terbuka, itulah yang wajib. Kalau yang tertutup, tak wajib. Kalau dimasukkan, batal puasa. Nah, itu dia. Kemudian ada orang, walau ta'ana nafsahu, ada orang menyucuk perutnya sendiri. Nah, nyoba ilmu kebal kan itu kan. Nah, dicucuk. Atau disuruhnya orang lain menyucuk. Itu. Rupanya sampai pisau tadi ke dalam perut. Lagi puasa kan itu. Au adkhala fi ihlilihi au udhunihi udannya. Atau ada orang yang memasukkan sesuatu ke dalam telinganya, misalnya benda tadi itu, artinya masuk sampai ke batinnya, maka itu akan membatalkan puasa orang tersebut. Nah, itu dia. Ihlil itu di sini, wal ihlil bi kasril hamzah makhrajul laban min ats-thadri atau makhrajul bauli aidan. Ihlil itu tempat keluarnya susu atau tempat keluarnya air kencing bagi laki-laki. Itu ihlil. Dimasukkan jarum pentol. Dimasukkan, batal puasa. Karena dia rongga terbuka itu. Nah, itu. Nah, jadi ini ya. Kemudian tadi apa lagi? Nah, itulah kira-kira tentang hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya itu tadi ya. Hal yang membatalkan puasa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Rukun yang ketiga yaitu meninggalkan yang membatalkan puasa tadi. Mana dia rukun puasa yang ketiga? Enggak ada di sini ya. Wasaim. Nah, rukun ketiga orang yang berpuasa. Rukun ketiga adalah orang yang berpuasa. Jadi maksudnya apa? Gambaran puasa itu dilakukan oleh seseorang ketika dia berpuasa. Jadi mungkin ini saja ya kira-kira tentang pembahasan daripada rukun puasa tersebut. Demikian kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Boleh. Karena ini nggak akan masuk. Iya. Kalau ini bakal masuk. Nah, iya. Pokoknya yang boleh disapu itu waktu duduk mana yang nampak itu aja. Walau dubur waktu duduk mana yang nampak itu yang basuh. Atau ini aja kan nggak cukup. Iya. Iya. Nah. Tapi kalau ujung jari nanti khawatir masuk ya gitu. Jadi nggak perlu diamalkan fatwa Syekh Ramli tadi kan? Lagi obeng lah deh. Lagi obeng. Bahaya nanti. Kalau yang
berak dia kan. Nah, Kalau ditahan itu pasti balik lagi kan. Kalau memang nggak balik dia kan, gimana kan? dia pasti balik. Pasti balik. Pasti balik. Mana mungkin nggak balik dia. Kalau nggak balik pasti keluar dia kan tuh. Mana dia? Ketemu saya sini. Tunggu cari deh. Gimana sih kan malam ini? Hah? Jadi era 12 itu. Hah? Jadi era 12. Sini nggak ada. Semangat. Mana? Sama ini, sama ketua DPRD, Oh. Ketua Umum, sama anggota MPR RI Jakarta. Dulu. Itu apa nih? Dokter. Hah? Anggota MPR RI Jakarta. Siapa namanya? Dokter Misharti. Orang bekas ya? Enggak. Entah bekas enggak. Saya bekas. Hah? Saya bekas. Nah ini dia. Bekas. Coba ini. Cara menilainya apa? Kita Ini dia. Wa mithlu al-usbu'. Nah, seperti jari tadi. Ghaid. Kotoran kharaja minhu yang keluar dari dubur. Walam yang fasil, kotoran tadi tidak terpisah. Tsumma dhamma duburahu, kemudian orang yang buang tadi dirapatkan ya duburnya. Belum habis kotoran tuh jatuh otomatis, dirapatkan supaya putus. Fadakhala minhu syai'un, kemudian masuklah kotoran tadi balik ke dalam dubur. Kan dia otomatis kan? Maka ila dakhili ke dalam fayafturu, maka batal puasa haitsu tahaqqaqa dukhulu syai'in minhu, di mana telah nyata atau sekiranya telah nyata masuknya sesuatu daripada kotoran tadi ba'da buruzihi, setelah nampaknya kotoran tadi. Jadi cuma awak menengok dulu lah, memastikannya waktu memotong tuh yang dipotong tuh sudah keluar apa belum, kan susah kan. Nah gitu. Itu kalau masuk lagi biasanya itu kebanyakan makan salak. Kesat ya kan. Tapi kalau makan daun ubi dia lancar tuh. Oh gitu.